Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu Sofia, selamat sore Ibu Novi, apa kabar? Alhamdulillah ya. Nah, Ibu sesuai kontrak saya kemarin, hari ini saya datang untuk memberikan edukasi atau pengetahuan mengenai bagaimana cara senam diabetes. Kan soalnya Ibu kakinya sering kesemutan, kebak gitu ya. Jadi nanti kita mau belajar atau latihan gimana sih cara senam diabetes ya. Gimana apakah Ibu bersedia? Sedia. Oke, nanti kurang lebih selama latihannya sekitar 15 sampai 30 menit. Tujuan dari senam diabetes yaitu buat supaya sirkulasi darahnya lancar, kemudian otot-otot di kakinya jadi kuat, kemudian tidak berubah bentuk kakinya, gitu ya. Baik, kalau misalnya sudah siap, saya siapkan peralatannya dulu. Peralatannya sih hanya koran saja sama kursi ya. Baik, Ibu Sofia sama Ibu Novi, sebelum kita memulai ke latihannya, saya mau tahu dulu nih dari Ibu Sofia, apa sih yang dinamakan penyakit diabetes atau penyakit gula yang biasa Ibu sering dengar? Menurut Ibu apa? Ya, Ibu ngerasain nggak enak gitu ya. Waktunya kalau gulanya lagi tinggi berasa. Karena apa? Kalau gulanya tinggi tuh lemas, pipis terus, tidur juga nggak nyenyak, gelisah terus, kurang tidurnya. Nah, maunya makan kalau diturutin tuh, maunya makan aja makan. Kemudian penyebabnya apa? Penyebab dari penyakit gula apa? Dari yang mungkin kebanyakan sering makan manis. Satu pokoknya kalau keluarga saya ini keturunan. Jadi semua dari nenek, uak, bibi, kakek, terus sepupu semua kena semua. Baik, bagus sekali yang Ibu Sofia bilang tadi, penyakit gula, tanda gejalanya, penyebabnya itu bagus karena memang sudah ada pengalaman juga ya. Baik, untuk lebih jelasnya lagi kita mulai ya, Bu, tentang bagaimana sih apa yang disebut dengan penyakit diabetes. Jadi kalau bahasa medisnya nih ya, namanya tuh penyakit gula itu diabetes mellitus. Jadi penyakit diabetes mellitus itu penyakit menahun, berupa gangguan pada pankreas. Jadi pankreas itu organ dalam tubuh yang memproduksi insulin. Nah, apa itu nanti selanjutnya ya. Jadi penyakit gula tuh memang tidak menular ya Bu ya. Memang tidak menular, ditandai tadi kadar gula yang tinggi melebihi batas normal atau normalnya kurang dari 200. Jadi diabetes itu adalah penyakit menahun yang tidak menular karena gangguan pankreas. Nah, kadar gulanya lebih dari 200. Sudah bisa dimengerti? Ngerti. Kita lanjut ya. Nah, ini tadi tipe diabetes. Tadi ini yang namanya pankreas itu ini Bu. Nah, ini di sini tepatnya. Jadi diabetes itu ada 2 tipe, sebenarnya ada 4, cuman yang sering kita lihat tuh ada 2 ya. Yang pertama diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 itu disebabkan karena tubuh tidak bisa memproduksi insulin karena pankreasnya ini rusak. Karena sel pankreasnya ini rusak. Nah, biasanya sih terjadinya pada anak-anak. Jadi anak-anak juga bisa kena diabetes, bukan hanya orang tua aja. Nah, karena pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin, makanya harus disuntik insulin. Jadi dia ketergantungan. Itu bedanya. Kalau diabetes tipe 1
badan kita atau tubuh kita tidak bisa memproduksi insulin karena kerusakan di sel pankreasnya. Iya, jadi harus dikasih insulin manual atau tambahan suntikan gitu. Yang untuk yang tipe 1. Kemudian untuk yang tipe 2 itu tubuh bisa menghasilkan insulin, tetapi terkadang bisa kurang ataupun kelebihan. Jadi untuk diabetes tipe 2 yaitu tubuh tetap memproduksi insulin, tetapi jumlahnya bisa kurang dari kebutuhan tubuh atau melebihi dari kebutuhan tubuh. Nah, kenapa kok insulin di dalam tubuh kelebihan jadinya malah bisa kurang? Kenapa? Karena tubuh itu membentuk kekebalan terhadap efek insulin. Jadi kayak melawan insulin supaya selnya nggak bisa makan gitu. Jadi tetap kekurangan kan jatuhnya. Jadi yang diabetes tipe 2 ini juga tetap membutuhkan insulin juga gitu, walaupun si tubuh kita sudah memproduksi insulin, tetapi tetap kurang gitu ya. Oke, nah apa sih Bu fungsi insulin itu? Nah, fungsi insulin itu membantu membantu gula dalam darah masuk ke dalam sel. Jika insulin sedikit atau tidak ada, maka gula dalam darah menjadi meningkat. Udah paham belum Bu? Jadi kalau ini gulanya tambah tinggi jadi fungsi insulin itu membantu gula dalam darah masuk ke dalam sel. Jika insulinnya sedikit atau tidak ada, maka gula dalam darah menjadi meningkat gitu karena nggak masuk gitu. Iya. Udah paham belum? Udah. Oke. Lanjut ya. Kemudian tadi nih penyebabnya yang tadi disebutkan, yang pertama diabetes tipe 1 yaitu karena faktor keturunan. Kemudian karena infeksi virus juga bisa ya. Ini biasanya harus dideteksi oleh laboratorium. Harus dicari tahu penyebabnya kenapa kok tubuh kita atau pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin. Harus ada pemeriksaan lanjutan biasanya. Kemudian karena faktor imunitasnya menurun, daya tahan tubuhnya menurun, itu juga bisa menjadi faktor penyebab terjadinya diabetes tipe 1. Nah, untuk diabetes tipe 2 nih tadi sama seperti yang Ibu Sophia sebutkan, karena faktor keturunan, ya. Kemudian karena kegemukan, kemudian usia kita tahu ya Bu, kalau masih muda kan senangnya makan yang manis-manis, minum kopi, jajan yang cepat saji, yaitu kan kadar gulanya juga tinggi ya, kayak minum Sprite. Aduh, jadi ngomong iklan ya Bu ya. Kemudian kelompok etnis atau misalnya orang Cina, orang India ataupun orang Melayu, biasanya kenapa sih kok ini bisa jadi tinggi nih mayoritas masyarakatnya? Karena kurang aktivitas. Sehingga kan kalau kita nggak aktivitas juga jadi lemah, peredaran darah nggak lancar, jadi gampang terjadinya. Saya pernah diceritain sama dokter ya, dokter Maladi di kampung, katanya kalau ibu ini, kata Bu Sophia ini, kalau nggak banyak gerak, gulanya tetap meningkat. Apa sih tanda gejala dari diabetes itu? Yang pertama tadi sama yang disebutkan sama Ibu Sophia, sering kencing, sering minum aus, sering haus, sama sering lapar. Jadi gampang lapar, makan bawaannya lapar terus kelemahan sama kelelahan, cepet capek. Sama yang Ibu rasain. Sama. Kemudian kalau lagi pusing penglihatan jadi terhambat atau kabur pandangan. Kemudian kadang gatel, kebas karena gula darahnya kental. Jadi itu karena kenapa sih kok bisa kebas kaki, kesemutan gitu? Itu karena
dari gula juga bisa itu ya. Bisa. Karena kan kalau Bukan, misalnya kalau saya ingat tahunya dia dari asam urat, dari kolesterol. Tapi memang itu satu, itu penyakit itu satu, asam urat, kolesterol itu termasuk. Mungkin satu kali ya. Kemudian timbulnya misalnya ada lukanya lambat penyembuhannya. Ya tadi karena peredaran darahnya itu lambat. Jadi kan kalau darah itu mengalir atau dia membawa oksigen sama nutrisi atau makanan. Jadi kan kalau ada luka harusnya pembuluh darahnya ke sini tuh biar cepet sembuh gitu kan ya. Tapi kalau pembuluh darahnya lambat, jadi nyampenya juga ke area luka juga lambat. Jadi itu yang bisa menyebabkan lambat dalam proses penyembuhan luka dan gampang terjadinya infeksi. Kita lanjut ke senam diabetes tadi. Jadi kan ibu kan keluhannya nih kakinya kebas ya, semutan, dari gula darahnya juga tinggi ya bu. Bisa dicek 330. Jadi senam kaki diabetes yaitu adalah latihan atau kegiatan yang dilakukan oleh pasien diabetes untuk mencegah terjadinya luka dan membantu melancarkan peredaran darah. Kemudian memperkuat otot-otot kaki dan mencegah kelainan bentuk kaki. Ya, jadi ada macam-macam bentuk kaki bu. Jadi ada yang bentuk kakinya lurus yang normal, ada yang kakinya itu tulangnya begini, X namanya, ada juga yang O. Gitu. Jadi dengan latihan ini mencegah supaya tidak terjadi ke arah sana ya. Kemudian tujuannya tadi ya, tujuan dari senam diabetes yaitu tadi pembuluh darah ini bentuknya seperti ini ya bu. Nah karena kalau kita bergerak nih latihan itu otomatis darahnya lancar, memperbaiki sirkulasi darah, kemudian memperkuat otot-otot kecil, mencegah kelainan bentuk kaki tadi. Ini normal, ini renggang, ini yang ini O, ini X. Itu ya. Kemudian meningkatkan otot betis. Nih. Kemudian mengatasi keterbatasan gerak sendi biar nggak kaku maksudnya ya. Jadi tadi memperbaiki sirkulasi darah, memperkuat otot kecil, kemudian mencegah kelainan bentuk kaki, kemudian meningkatkan kekuatan otot betis dan paha, mengatasi keterbatasan gerak dan sendi supaya tidak kaku ototnya ya. Ini fungsi dari senam diabetes. Manfaat dari senam diabetes yaitu otot jantung bertambah kuat karena kan kita latihan setiap hari olahraga ya, jadi kita juga nggak lemes, jadi badan jadi seger. Kemudian pembuluh darahnya akan menambah, jadi tuh nggak kaku tadi, elastis atau tidak kaku. Jadi pembuluh darahnya itu elastis, kemudian paru-parunya juga mengembang, nggak sesek gitu kan karena banyak bergerak. Sering nyesek. Iya. Kalau kecapean, lemes susah. Oh iya ya, sama berarti harus latihan nanti kita ya bu ya, semangat. Kemudian kekuatan, kelenturan dan daya tahan otot bertambah karena kan kita sering latihan nih, jadi otot-otot di kaki jadi kuat juga. Kemudian penambahan aktivitas enzim pada tulang akan meningkat. Jadi kalau apalagi sudah usia ya bu ya, biasanya kan tulang jadi mulai keropos juga. Kalau kita tidak latihan itu juga akan mempercepat terjadinya proses pengeroposan gitu. Tapi kalau kita rajin olahraga ya kita akan semakin kuat gitu ya bu ya. Kemudian otot nih tadi, otot juga akan bertambah kuat. Untuk indikasi dari senam diabetes ini memang dikhususkan bagus untuk diabetes tipe 1 dan juga diabetes tipe 2. Kemudian yang nggak boleh
dilakukan pada senam yang nggak boleh dilakukan pada senam diabetes itu pasien atau orang kalau lagi nyeri dada. Nggak boleh lah ya Bu, orang lagi nyeri dada ngapain? Senam ya, capek istirahat. Kemudian depresi, nih nggak boleh, kita nggak boleh maksa lagi pusing. Kemudian lagi cemas sama khawatir. Kemudian khawatirnya apa nih kalau lagi kondisi seperti ini, tetap melakukan senam, takut jatuh. Nah, langkah-langkahnya gampang nih Bu. Nanti pertama duduk di kursi, enaknya langsung dipraktekin ya Bu. Iya, langsung dipraktekin aja ya. Baik, kita akan memulai latihan senam diabetes. Yang pertama kita duduk tegak, kemudian gerakan yang pertama yaitu mencengkram dengan jari-jari kaki sebanyak 8 kali. Ikutin ya Nek. Nek, diam Nek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedua yaitu mengangkat telapak kaki sebelah kanan, kemudian kita putar. Nek, dilihat Nek, yang kanan kita putar, enggak diangkat begini, yang meja ke bawah, Mas nyentuh ya, kita putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih, yang ini Nek, yang ini Nek, yang ini harus ini, ininya ke atas. Nah, muter gini, ininya kiri ya. 8 kali kita putar, angkat yang kiri aja, yang kiri aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan selanjutnya yaitu angkat tumit. Satu dulu Mas. Kita putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih kagok terlalu ini Mas. Latihan lagi selanjutnya yaitu angkat kedua kaki sejajar dengan paha ya, diangkat. Kita mundur ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya gerakannya kita angkat kaki sejajar, kemudian kita lakukan gerakan di ujung jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terusnya gerakannya tunggu Nek, kita membentuk bola Nek. Jadinya kita masukin ke sini, dilepit di sini, jadi bola. Oke, pakai kaki tangannya. Nah, oke, pakai tangan kecil. Wih, pintar. Mak, dicubit. Nah, oke, lagi Mak, lagi sampai yang kecil Mak. Iya. Ya, oke, oke, lagi. Oke, good. Langkah selanjutnya yaitu kita buka tadi. Kita buka tadi yang itu, yang dilipat-lipat tadi, dibuka lagi. Nah, dilurusin lagi. Dilurusin lagi. Nah, dilurusin lagi. Udah Nenek. Selanjutnya kita sobek di tengah-tengahnya, ini kan ada tengah-tengahnya nih. Kita sobek pakai kaki ini. Nah,
Oke, kita sobek pakai kaki dari ujung. Oke, oh pinter. Kita buka lagi sampai bawah. Nah, kalau udah, yang satunya kita sobek kecil-kecil. Yang ini. Nah, kita sobek-sobek kecil-kecil. Kecil-kecil ya. Nah, berarti emang harus itu. Habis itu kita angkat yang ini pakai dua kaki, masukin ke sini ya. Oke, kita masukin udah semua. Terus kita tutup deh, kita pull lagi. Nah, jadi bola lagi. Susah. Iya, capek juga ya. Selesai. Sudah caranya gitu seperti ya. ini. Susah apa susah, Bu? Iya. Campur ya, makanya Campur, ya. capek. Capek, makanya harus gitu ya, dilatih lagi. latihan. Ya. Oke, sekarang istirahat dulu ya, Bu. Baik Ibu Sofia dan Ibu Novi, latihan senam diabetesnya sudah kita lakukan. Alhamdulillah ya. Gimana Bu, susah apa enggak? Susah-susah gampang. Susah gampang, masih kaku ya. Kaku, pegel. Pegel betul ya. Berarti memang harus latihan. Artinya kakinya, ototnya kaku nih yang di bawah ya. Makanya harus dilatih setiap hari. Nah, sambil kita istirahat, saya mau review atau ulang lagi tadi yang sudah dijelaskan di awal. Nanti sambil kita latihan satu kali lagi supaya ingat. Oke. Baik, saya ulang lagi tadi yang sudah saya jelaskan supaya tahu nih sampai sejauh mana Ibu Sofia dan Ibu Novi mengetahui dan memahami apa sih penyakit diabetes, bagaimana penyebabnya, terus tanda dan gejalanya seperti apa, terus nanti latihan lagi ya senam diabetesnya. Jadi menurut Ibu Sofia, apa tadi yang sudah disampaikan penyakit gula itu? Jadi penyakit diabetes itu penyakit karena kerusakan pankreas, terus gula darahnya di atas 200. Oke, good ya. Lanjut ya. Untuk tipe diabetes ada berapa Ibu-ibu? Ada dua. Yang pertama tipe 1 karena tubuh kita tidak memproduksi insulin. Yang kedua memproduksi insulin tapi kelebihan atau kekurangan. Good. Untuk penyebab dari diabetes itu apalagi Ibu? Yang pertama Keturunan, terus kelompok usia, terus Cina, orang Cina atau kelompok etnis. Bagus sekali. Tanda dan gejala dari diabetes apalagi Ibu yang sering dikeluhkan? Sering pipis, terus lemes, suka makan, terus lelah, capek. Oke, udah bagus ya. Baik, selanjutnya kita masuk di materi senam diabetes. Jadi senam diabetes itu fungsinya untuk apa Ibu tadi? Untuk melancarkan darah, untuk melemaskan otot kaki. Kemudian yang ketiga untuk mencegah kelainan bentuk kaki. Gus, manfaat dari senam diabetes itu sendiri apa Ibu? Jantungnya supaya kuat, paru-paru biar tersesak, terus satu lagi untuk apa tadi itu ya? Otot Oke,
selanjutnya kita akan mengevaluasi latihan senam diabetes untuk Ibu Sofia dan Ibu Novi. Untuk gerakan yang pertama pada senam diabetes yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya gerakan yang kedua adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nya yaitu gerakan yang keempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, Ibu. Selanjutnya gerakan yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, gerakan selanjutnya yaitu angkat kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nya yaitu kita lipat sambil ngomong nggak apa-apa ya Bu? Iya. Oke, untuk bola. Oke, pintar. Lagi, ya. Oke, good. Selanjutnya Buka. kita buka. Oke, bagus. Gerakan selanjutnya kita buka lagi. Pelan-pelan. Oke, nggak apa-apa. Pelan-pelan Bu. Pelan-pelan. Oke. Oke. Tutup lagi. Nah, dibuang lagi. Oke. Oke. Alhamdulillah. Masih kaku ya Bu ya? Iya. Itu kalau itu tiap hari ya. Harus latihan terus ya. Tapi Iya. untuk langkahnya masih ingat apa enggak nih? Ingat, Udah Kak. inget ya? Iya. Oke. Oke, karena sudah selesai tadi, sudah latihan, sudah evaluasi, sudah bagus, tapi memang perlu latihan setiap hari Iya. supaya nggak kaku. Iya. Tadi masih kaku ya Bu, yang Iya, pertama nggak kaku. apa-apa, namanya juga pertama ya. Iya. Berarti otot yang di kaki tuh masih kaku. Iya. Nanti kalau sering kita latihan makin lemes ya. Jadi karena sudah sore Bu, saya mau terima kasih atas waktunya. Besok izin mau datang lagi ya Bu buat Ya. evaluasi lagi nih. Kita Ya. latihan lagi, tadi kan Ya. masih agak kaku Ya. ya. Jadi besok saya datang ke sini habis asar ya Bu Ya. ya. Oke, terima kasih untuk Ya. kita latihan lagi sambil mereview ulang ya Bu ya. Iya. Sama latihan senam diabetes lagi. Baik, untuk itu terima kasih waktunya Iya. Ibu. Selamat Iya, sore. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.